yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Rusdianto, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru, karyawati SMK Trisula 1 Depok. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan tugas dari modul guru penggerak, yaitu tentang diseminasi tentang tujuan pendidikan budaya positif. Sebelum saya mulai, kita sepakat nih Bapak Ibu untuk fokus di sini. Kemudian nanti kita kalau ada miskonsepsi nanti kita bisa bahas setelah pertemuan hari ini. Oke ya, baik. Untuk pertama, ini sebagai dasarnya dulu, bahwa kita sebagai guru itu harus mengetahui tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, dari tujuan ini kita dapat menyimpulkan apa? Bahwa kita itu di sini adalah menuntut anak-anak kita. Untuk anak itu apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai apa? Kodrat zaman dan kodrat alam. Itu ya. Kalau kodrat zaman kita tahun 80-an, 90-an itu beda dengan zaman anak-anak sekarang. Itu kita harus menyesuaikan. Kalau kodrat alam itu sesuai dengan budaya. Kita ngajar di Jogja dengan budaya Jogja. Kita ngajar di Papua dan budaya Papua kita harus sesuaikan. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, dari tujuan itu pasti ada caranya, ya nggak, Bapak Ibu? Nah, caranya salah satunya dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita pengen siswa itu, murid-murid kita itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu bagaimana caranya kita mencapai tujuan itu? Dengan cara nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, ini ada 7 cara untuk mencapai tujuan budaya positif tadi. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Kalau 7 poin ini kita terapkan di sekolah kita, di SMK Trisula, saya yakinlah Bapak Ibu, anak didik kita itu akan berkembang kritis, kemudian bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kira-kira tujuan tadi itu. Hari ini saya ingin membahas ke 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Ada 2 poin. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Intinya lingkungannya dulu harus nyaman, aman. Itu agar apa? Agar siswa itu mampu berpikir. Kalau sudah aman, nyaman, kan mereka berpikirnya enak. Kemudian berpikir dan mencipta dengan merdeka. Merdeka terserah mereka. Mau dimanapun mereka punya karakter masing-masing, mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang pertama dari lingkungan. Yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, selama ini tuh kita kontrol guru itu benar atau salah gitu loh. Nanti kita akan bahas kontrol guru kita sebagai orang dewasa yang menyuruh anak-anak itu atau bagaimana, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Yang pertama, poin pertama,
lingkungan yang aman dan nyaman di SMK 1 Depok. Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita sudah melakukan ini belum? Aman, nyaman itu kan kita sudah lingkungan dulu ya, lingkungannya dulu. Kalau lingkungannya sudah aman, nyaman, maka nanti kita bicara poin yang berikutnya. Monggo kita bisa menilai sekolah kita apakah sudah aman atau nyaman. Kalau dari foto ini saya kira sudah mencukupi lah. Sudah bersih, tempat sampahnya sudah sampah-sampah itu sudah dimasukkan ke tempat sampah. Ada hijau kan itu nyaman, aman, ya gitu. Nah, itu menurut saya. Apakah perlu diperbaiki ya? Nanti kita bersama-sama untuk memperbaikinya. Itu yang pertama. Lingkungannya dulu. Yang kedua, nah sebelum saya masuk yang kedua, saya punya permainan ini Bapak Ibu. Boleh nanti di samping kanan kirinya Buning sama Pak Ros dan yang lainnya itu ya. Permainannya ini, Anda dan teman Anda itu intinya menggenggam. Ibarat Bapak Ibu, teman-teman siswa itu sesuatu yang berharga di genggaman Bapak Ibu semua. Nah, di sampingnya itu dengan cara merayu. Buning merayu Pak Rus, Pak, buat saya bukakan itu genggamannya itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membujuk, menghadik, menggoda, bahkan menawari dengan uang. Piye carane genggamannya di sebelahnya itu dibuka? Bisa nggak? Bicaranya kok dengan kekerasan, dengan aku. Tapi yang punya barang berharga itu saya yakin pasti akan mempertahankannya, ya nggak? Nah itu bisa. Permainan ini monggo di bagaimana caranya itu Buning sama Pak Buning sama Bu Santi. Jadi Bu Santi punya sesuatu, intinya ibaratnya punya sesuatu di tangan jenengan. Setelah itu jenengan pertahankan apapun yang terjadi, jenengan pertahankan. Nah, Buning itu bagaimana caranya Bu Santi itu membuka barang-barangnya itu dengan nah, yang lain monggo kita periksa nih bagaimana Buning caranya membujuk. Silakan Buning. Bagaimana jenengan caranya membujuk agar Bu Santi itu membuka tangannya itu dan Bu Santi itu luluh. Caranya dengan kekerasan, dengan bagaimana monggo? Tidak kekerasan kalah. Nah, monggo. Tidak kekerasan tetap kalah. Coba. Kok sedikit orang nggak boleh. Cuma lihat aja. Udah beli sendiri. Enggak, aku nggak minta deh. Iya, cuma melihat nggak bisa Bu. Ini sudah ada di genggaman saya yang sudah menjadi hak saya, tidak boleh diminta. Aku nggak cuma melihat. Nggak boleh, saya sembunyikan. Nah, sudah ya. Gimana perasaannya Buning? Kecewa. Bu Santi? Gimana ya? Aku bisa mempertahankan kok. Nah, Saya itu ya. bangga dong. Bangga ya kan? Bisa mempertahankan kok. Kira-kira apakah Bu Santi membuka kepala Anda dengan bujukan tadi, dengan godaan itu? Tidak. Mengapa? Dia punya karena Buning nggak mampu membuka. Ya karena itu betul ya, usaha Buning mungkin kurang gitu toh. Ya, kurang. Buning tuh Perjuangannya kurang. Harusnya kan Pak ada nego toh. Oh ya. Pak jejak apa? Ya. Mulai gajah ngomong nyala tak dudui sedikitnya. Indek dong. Ya, berarti Bu Santi sudah mempertahankannya dengan segala cara ya. Buning pun memperjuangkannya bagaimana caranya. Dan dengan semuanya tetap Bu Santi tidak bisa tergoda ya. Akan tergoda. Ya ini ya, atau Anda akan bertahan ya, kan sudah jawab ya, suka tenaga ya.
Sudah. Nah, itu permainan itu sebenarnya untuk materi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana seorang siswa itu kita suruh bagaimanapun kamu tuh nggak boleh kamu tuh, tapi kalau siswanya itu keker, itu tidak akan kita bisa lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kekernya itu menjadi arah yang positif? Nah, seperti tadi Bu Santi itu punya berharga di situ. Bagaimana Bu Neng, Bu Santi adalah seorang siswa ya, Bu Santi Bu Neng sebagai guru. Bu Neng dengan cara membujuk, dengan cara mengapapun, namanya siswa itu punya karakter masing-masing. Nah, caranya kita membujuk siswa kita itu agar mau membuka itu tangannya itu. Nah, nanti kita belajar di situ Bapak Ibu. Bukan untuk mental. Nah, itu untuk siswa kita itu benar berbagai macam apa ya karakter ya Bapak Ibu. Dari yang positif, negatif. Nah, bagaimana semua itu kita arahkan menjadi yang positif. Itu namanya berharga, pastilah kita akan mempertahankannya ya. Bagi siswa ya. Siswa itu casual ya, casual bukan duit. Bagaimana kita membujuk? Mungkin casual itu yo bagus, tapi kan juga ada kewajiban. Tapi tetap hanya casual ya. Itu kan di situ lah kita permainan seperti itu tadi itu. Mereka potong untuk casual terus. Nah, casual yang positif bagaimana? Nah, kita pelajari di materi berikutnya. Bagaimana cara membujuk bagaimana? Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya inti dari permainan ini? Iya. Nah, ini menurut tokoh. Nah, kita Bapak Ibu guru itu kita itu kadang kurang tepat nih. Kurang tepat bagaimana caranya kita mengontrol murid. Bagaimana bahwa penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Ilusi jadi gini. Kita pengen murid itu tertib. Bagaimana caranya? Tapi ilusi kita pengen usaha kita itu berhasil ya kan? Caranya bagaimana? Nah, apakah tepat atau tidak? Kita akan pelajari itu. Nah, dari paradigma 4 ini, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dan terakhir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu jelas. Saya sendiri sebagai guru seperti ini Bapak Ibu. Salah atau betul? Nanti kita pelajari bareng-bareng. Siswa pasti nanti juga akan paham. Oh, Pak Guru ini tidak gini loh, Pak Nur tidak gini loh. Kalau memaksa pasti nggak akan berhasil. Soalnya kenapa? Guru itu punya ilusi di sini bahwa aku tuh dewasa di sini tuh. Dewasa aku memiliki hak untuk memaksa, ya nggak? Ada guru seperti itu. Nah, itu salah atau betul? Nanti kita pahami. Ilusi yang berikutnya ada mengontrol murid bahwa aku di sini udah guru. Guru itu ya udah kuasa untuk mengontrol murid. Itu betul atau salah? Nanti kita pelajari. Itu ya dari 4 poin ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di dalam bayangan kita Bapak Ibu guru, bahwa kita itu dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Ini seperti ini. Kita itu punya bayangan bahwa kita bisa berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk melakukannya, ya kan? Contohnya ada tugas. Nah, tugas ini dikerjakan ya. Nah, kita mengontrol siswa, murid. Nah, siswa itu nanti akan berpikir apakah akan mengerjakan atau tidak. Ada 2 pilihan, ya kan? Nah, di situ kita mengacu bahwa kita itu guru harus bisa membuat siswa itu mengerjakan tugas. Tetapi ingat, walaupun namanya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini bisa terjadi jika siswa mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau siswa itu dirinya mengizinkan, oke, dia mengerjakan tugas. Tapi kalau dia tidak mengizinkan dirinya, tidak mengizinkan, pasti ada 1000 alasan. Oh Pak, saya baru sakit. Oh saya begini ya. Makanya kita itu ilusi tersebut itu kita hilangkan dulu. Kita bisa mengontrol murid. Bagaimana siswa itu juga bisa kita kontrol. Itu ilusi ini kurang tepat. Ya, Bapak Ibu itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu dan bermanfaat itu
mempengaruhi murid agar mengulangi suatu level tertentu. Contohnya seperti ini. Bujukan, kita pernah membujuk siswa ya, bujukan. Nah, di situ ada sampah, tolong dipungut, ya kan? Itu kan bujukan. Nah, itu kan positif ya nggak? Positif dan itu bermanfaat untuk membersihkan lingkungan. Pernah nggak siswa itu disuruh guru seperti itu, Mas Tri? Pernah kan? Nah, itu kan bujukan. Nah, kamu bersikap bagaimana? Sadar nggak kamu melakukannya itu, Mas Tri? Ketika disuruh guru untuk mengambil sampah. Nah, ikhlas nggak? Ikhlasnya zero. Nah, ingat ya Bapak Ibu, kadang penguatan positif, kemudian efektif itu kadang siswa itu tuh tidak seret dengan hatinya itu. Itu baru sampah, belum yang lain. Nah, ilusi-ilusi seperti itu mari kita coba pelan-pelan kita hilangkan. Bagaimana sih cara agar siswa itu seret dengan yang kita lakukan, yang kita kontrol, yang kita kasih pengetahuan tentang positifnya itu. Nah, itu nanti. Dan berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Itu salah loh Bapak Ibu. Contohnya bagaimana? Ketika ada siswa terlambat, kita mengkritik. Pernah Bapak Ibu, saya sendiri pernah melakukan. Tri juga saya lakukan. Terlambat masuk ke jam saya, tak kritik. Mas, apa terlambat? Oh, saya ngantor mbak saya ke TK ini, ya kan pernah jadi kan? Kok ini kayak gitu. Aku untung mau kayak gitu, jadi kita kritik. Akhirnya mesti apa? Apa masih yang dia rasakan? Ini Kecewa. mereka tidak belajar tentang diri mereka sendiri. Sebenarnya aku itu ini butuh rasa sekolah, ya nggak? Kita kritik habis-habisan ya, kritik habis-habisan sampai mereka itu itu serba salah kayak gitu, ya kan? Itu ilusi. Itu nanti kita bahas, apakah itu betul atau salah? Salah. Nah, ilusi-ilusi itu mohon kita hilang, ya bukan hilangkan, pelan-pelan kita hilangkan. Nah ini yang terakhir nih, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita itu punya bayangan ya Bapak Ibu, kita itu sudah dewasa punya hak untuk memaksa anak-anak kita. Gini betul? Ya, semoga tidak ada ya. Memaksa itu dalam arti positif negatif juga ada loh. Nah di sini dalam arti apa? Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan misalkan positif ya. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah yang memaksa itu di hari itu juga pasti si murid akan tunduk. Tapi jangka panjang dengan cara paksaan itu negatif. Praktisnya ya. Nah, maka ilusi bahwa kita dewasa itu harus memaksa siswa itu monggo kita hilangkan pelan-pelan. Nah dari tadi ilusi-ilusi tadi kita akan mencoba menghilangkan dengan cara pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita sebagai ibu guru, bapak ibu guru. Kita ubah tadi ilusi tadi itu bahwa kita bisa memaksa siswa, bahwa kita bisa mengontrol siswa, itu kita ubah pelan-pelan. Bagaimana caranya merubah? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, paradigma Anda, skema pemahaman dan lain sebagainya. Ini kalau sudah seperti ini. Nah ini dari tadi yang jelek-jelek, kurang tepat ya, bukan jelek, kurang tepat, menjadi teori kontrol yang tepat. Contoh seperti ini. Kurang tepat, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Nyatanya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap siswa itu punya
kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kita mengontrol semua sesuatu sama, kamu harus gini, itu salah. Bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Contohnya, Tri kalau setiap pagi itu harus nganter kakaknya, karena itu kebutuhannya dia. Iya. Liandra, karena orang tuanya sakit. Jangan sampai kita samakan. Kamu tuh harus gini. Jangan sampai, kita harus tahu karakter mereka masing-masing. Cara mengontrolnya seperti itu. Kita harus bedakan nih, Bapak Ibu. Yang berikutnya bahwa semua orang melihat hal yang sama. Itu cara yang salah. Cara yang betul adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak kita pengen besok kerja di hotel. Ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi pengusaha. Kita jangan sampai sebagai guru itu menganggap mereka itu besok kerjanya di hotel semua. Tapi mereka punya gambaran yang berbeda-beda. Itu maka dalam pembelajaran saya kalau di kewirausahaan itu saya tekankan, Mas, di hotel itu jadi karyawan itu paling mentok 50-60 tahun. Setelah itu pasti ada nanti penggantimu. Tapi caranya kamu itu 60 tahun masih produktif. Saya akan berbeda. Oh, si Tri kemarin pengen jadi apa? Leandra pengen jadi apa? Terus kemudian David pengen usaha saham. Nah itu saya arahkan di situ. Kan berbeda-beda di situ. Bagaimana kita mengontrol mereka itu dengan cara yang berbeda. Walaupun jurusan kita perhotelan, betul perhotelan, tapi mereka punya gambaran ke depannya itu berbeda-beda. Jangan disamakan. Itu kontrol yang ilusi-ilusi yang seperti itu. Kabeh cuma hotel itu kita hilangkan pelan-pelan. Kita paksa mereka untuk belajar hotel semuanya. Kita hilangkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya sadar Bapak Ibu bahwa kalau siswa itu melakukan perilaku buruk itu adalah kesalahan. Gitu betul. Tapi itu salah sebenarnya. Saya juga baru sadar itu. Yang betul apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Mau buruk, mau jelek itu punya tujuannya. Contoh dulu ada siswa kita ada pintu ditendang tuh ya Pak, harus tendang kalau jebol. Itu kan perilaku buruk. Anggapan kita itu ada kesalahan. Tetapi sebenarnya itu dia punya tujuan. Tujuannya apa? Melampiaskan kemarahannya di rumah, sudah ada masalah konflik keluarga, dilampiaskan di sekolah. Jangan sampai kita salah. Jangan, tapi kita cari tahu dulu. Tujuanmu itu ngapain sih kok melakukan kesalahan di sekolah? Kita cari tahu. Jangan sampai kita mendikte, ini salah. Jangan. Kita ubah menjadi ini. Pasti ada tujuannya. Bolos itu pasti ada tujuannya. Kemudian casual, nah kita nanti jangan sampai kita menganggap perilaku buruk itu suatu kesalahan. Pasti ada sesuatu yang tujuan mereka itu apa kayak gitu. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini untuk siswa guru juga, tapi yang betul adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, Mas, Mbak, yang bisa mengontrol diri Anda bukan guru, tapi kamu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau nanti kamu disuruh buang sampah, itu jangan sampai kamu itu bukan kesadaranmu, bukan karena gurunya, tapi karena dirimu sendiri. Itu ya. Jangan sampai guru mengontrol saya disuruh buang sampah. Pikiran itu hilangkan. Tapi pikiran itu adalah saya yang mengontrol diri saya. Kesadaran saya untuk mengambil sampah. Guru juga seperti itu. Jangan sampai kita memaksakan kehendak pada siswa karena kita mengontrol siswa. Biarkanlah siswa tumbuh kesadarannya untuk melakukan yang kita inginkan. Itu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah dibujuk, kamu tuh harus PKL gini kan kita bujuk terus. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dipaksa. Bukan orang PKL, kalau tidak PKL ya kamu nggak akan lulus. Itu kan pemaksaan. Yang betul apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita kasih pilihan kepada mereka. Mas, Mbak, kalau kamu tidak PKL, pilihanmu kamu tinggal pilih mau lulus atau tidak. Jangan kita bilang dipaksa mereka PKL nggak lulus, jangan. Tapi dikasih pilihan mau lulus atau tidak. Tinggal mereka yang sadar. Saya nggak lulus Pak, ya wes gampang kita.
PKL ya sudah, tapi kalau saya pengen lulus Pak, ya kita berusaha untuk membantu mereka. Itu yang betul. Jangan sampai kita sebagai guru memaksa mereka ya, kamu harus PKL lah gitu. Tidak. Kemudian kita berpikir menang atau kalah. Yang harus kita pikirkan adalah kita harus menang dan menang. Jangan sampai kita kalah. Dalam arti positif loh ini ya. Kalau lomba, semua kita lomba kan kita bilang, aduh, aku kalah ya, aku kok pesimis menang. Itu jangan. Tapi kita berpikir adalah kita harus menang dan menang. Kalah itu kita singkirkan. Ya, Mbak, Mas, Bapak Ibu seperti itu. Itu adalah paradigma dari tadi ilusi-ilusi itu kita hilangkan menjadi teori kontrol tentang dunia yang baru. Bisa kita lakukan, insya Allah bisa pelan-pelan lah. Kalau ini agak susah, saya sendiri kemarin ditanya struktur, wah ini agak susah ini. Tapi saya berusaha untuk pelan-pelan menerapkan. Nah tadi itu ya tentang kontrol positif itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah ini menarik juga Bapak Ibu Mas Mbak. Ada kalian itu harus masuk jam 7 lebih 15 ya. Nah itu kan katanya kalau masuk 7 jam sudah disiplin. Ya, disiplin waktu. Nah itu nanti kita bicara, benar nggak itu disiplin? Ini setelah apa ya? Setelah bahasa ya, mungkin ini lebih paham. Berasal dari bahasa Latin. Si disiplinnya yang artinya belajar. Monggo ini nanti Mas Mbak baca sendiri saja. Namun yang terpenting ini, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini seperti ini. Kita itu memaksa siswa untuk disiplin, tetapi siswa itu kayak ini tidak nyaman. Siswa harus masuk jam 7.15. Kalau masuk jam 7.15 itu dinyatakan disiplin, tetapi siswa tidak nyaman. Bagaimana siswa itu nyaman? Dengan apa yang kita hargai kalau tujuan mulia kita. Kalau siswa itu dari dirinya sudah sadar, oh saya harus masuk jam 7.15, itu namanya disiplin. Kalau disiplin karena paksaan, karena apa ya? Karena aturan, itu disiplin yang negatif. Bicaranya siswa itu disiplin itu atas diri mereka sendiri itu, sadar itu. Oh ketika bulan Desember harus PKL, mereka sadar, oh saya harus PKL. Jangan sampai kita paksa, kamu harus Desember harus PKL. Biar mereka sadar sendirilah. Kita kasih clue pilihan, pengen lulus apa ora? Jangan karena PKL, enggak akan lulus, itu salah. Menurut teori tadi dulu. Oke, ada clue, pengen lulus atau enggak? Kalau pengen lulus, ayo kita PKL. Nah, mereka kan disiplin sendiri kayak gitu loh. Pas di dunia kerja, di perhotelan, nanti disitu ada aturan. Kadang generasi Z sekarang itu bilang aturan itu untuk dilanggar, ya kan? Ya kan? Dibuat untuk dilanggar. Nah, caranya aturan itu bukan seperti itu, tapi aturan untuk memperbaiki kalian sendiri, sadar gitu loh. Itu artinya disiplin yang sebenarnya, bukan karena paksaan. Itu ya, bisa dipahami ya pengertiannya ya. Nah, ini yang dari tadi dirangkum. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Intinya itu, kemampuan memerintah diri sendiri. Walaupun itu ada aturan, kalian sendiri yang memerintah dirimu sendiri itu. Sekolah masuk jam 7.15, kamu sadar, kamu perintah dirimu sendiri untuk masuk jam 7.15. Itu disebut dengan disiplin. Tapi kalau kamu, wah, jam 7.15 terpaksa, karena terpaksa, itu coba nanti, itu disiplin atau enggak? Disiplin itu nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan positif. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 4, Bapak Ibu. Pertama, ini oke, untuk
Poin ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4: penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, siswa kita, murid kita itu memiliki rasa yang ingin kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi 4 kebutuhan manusia itu harus ada pada setiap individu masing-masing. Maka kita sebagai guru, kita harus memenuhi keempat kebutuhan dasar bertahan hidup anak serta didik kita, Bapak Ibu. Nah, dari keempat ini kita harus sadar bahwa kita sebagai guru harus bisa membuat siswa itu senang, punya rasa diterima, punya rasa kebebasan, kesenangan, dan mereka menguasai terhadap diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kasus ya. Ibu Ati, guru kelas 11 di SMA Harapan, sedang bingung ya, menghadapi ulas salah satu murid kelas bernama Arya. Beberapa siswa telah datang dan mengeluh tindakan Arya yang sering meminta bekal teman-temannya dengan paksa. Jika kita, Bapak Ibu guru, saya menghadapi situasi seperti Ibu Ati, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya Arya melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Apa? Nah, monggo dipahami kasus ini, kita akan analisa. Dari kasus ini, Arya itu kebutuhan mana yang tidak dapat terpenuhi atau belum dipenuhi. Nah, dalam konteks soal tadi, penerapan disiplin positif Ibu Ati akan mencari tahu, ya, mencari tahu dulu apa alasan Arya melakukan tindakan tersebut. Kenapa sih Arya itu meminta bekal kepada teman-temannya? Apakah karena dia tidak ada kebutuhan kasih sayang, tadi di rumah bisa dikasih bekal? Maka kita sebagai guru harus tahu kebutuhan mana yang belum dipenuhi oleh Arya tadi. Apakah cinta kasih, kebebasan, survival, penguasaan, dan kesenangan? Kita harus paham, kita harus bisa menganalisa mana kebutuhan yang belum terpenuhi. Banyak sekali terjadi di kasus kita ya Bapak Ibu. Kasus pembulian, kemudian kasus berkata kotor. Nah, itu kita harus tahu kenapa mereka melakukan itu. Apakah dari dasar kebutuhan tadi mana yang belum dipenuhi? Oke. Poin berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa semua perilaku anak didik kita itu memiliki tujuan. Contohnya seperti ini. Siswa itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan boros, itu pasti ada namanya tujuannya. Nah, tujuan itu bisa kita tahu apakah itu karena dirinya sendiri yang pengen bolos atau karena pengaruh teman-temannya. Dari kasus itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa membolos itu bisa dari internal dan dari eksternal. Eksternalnya seperti menghindari kejadian mana? Oh, bolos karena di sekolah itu tidak nyaman. Karena sekolahnya tidak nyaman, maka itu termasuk faktor eksternal, motivasi eksternal. Oh, karena membolos itu sebagai penghargaan. Karena kalau saya bolos, itu saya merasa saya itu bangga kepada teman-teman yang lain. Maka itu disebut dengan eksternal, motivasi eksternal. Oh, kenapa saya bolos? Karena saya pengen menghargai diri saya sendiri.
Nah itu maka kita harus tahu tujuan mereka itu apa, eksternal atau internal. Maka dari kasus tadi kita harus paham motivasi eksternal dan internal si siswa. Nah ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Sebelum nanti kita masuk ke materi berikutnya, mari kita pahami kasus ini. Hukum dan sanksi. Bedanya apa sih hukum dan sanksi atau konsekuensi? Kita baca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sino menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, di sini Iva itu gugup. Kemudian seluruh kelas pun tertawa Bapak Ibu. Kelas tertawa menertawakan si Eva yang tadi gugup. Kemudian gurunya Pak Seno itu malah bilang kepada Eva untuk suruh maju. Untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, maka kelas pun hasilnya semakin gaduh. Dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini coba kita analisa. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Mengapa? Nah, Buning? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi ya, nanti kita pelajari ya, apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu berupa ini ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya apa? Sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya atau akibatnya adalah merupakan itu pilihan. Contoh, siswa kita membolos, itu kita kasih hukuman untuk lari lapangan, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensinya bagaimana? Oh, karena kamu terlambat, maka konsekuensinya kamu harus membersihkan ini. Bedanya itu, kalau hukuman itu kita memberikan sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan ada restitusinya. Itu berupa pilihan, apakah itu membersihkan kamar mandi, membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid, tapi kalau konsekuensi itu juga tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu jangka panjang, kalau konsekuensi pendek. Tadi ketika siswa kita membolos atau terlambat, maka kalau kita kasih hukuman jangka panjangnya itu akan terasa. Tapi kalau kita kasih konsekuensi itu hanya jangka pendek. Nah, kemudian kalau hukuman itu korban yang mendapat keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi restitusinya adalah korban mendapat ganti. Nah, ini ya bedanya hukuman dan konsekuensi, identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nanti contohnya ini murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan. Restitusinya adalah akan menghormati dirinya dan orang lain. Akibatnya itu ya, kalau hukuman itu akan membenci peraturan, kalau konsekuensi itu akan menghormati peraturan, dan restitusinya adalah menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini ada permainan lagi. Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian coba
kita lihat kita pahami bareng-bareng. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, berjemur di lapangan, di depan kelas, mengenai kertas tugas teman-teman. Silakan baca, lihat mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, yang pertama, lari dari lapangan basket itu namanya hukuman. Dua, membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi. Karena apa? Karena siswa sudah melakukan coret-coret di meja, maka konsekuensinya adalah membersihkan coretan. Berjemur di lapangan itu adalah hukuman. Berdiri di kelas itu hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu namanya konsekuensi. Bisa dipahami bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Apa Bu? Tapi enggak kalau Pak Nur sedikit. oh Sekarang apa terus ya? iya Bu. Gak apa-apa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini menarik. Restitusi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, mana yang terbaik? Nanti kita akan pahami satu-satu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya pahami apakah saya sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti setelah Bapak Ibu pahami, mana yang terbaik yang akan kita lakukan. Oke ya. Untuk pertama, kita lihat video berikut. Nah, sebentar ya. Kita lihat videonya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan Ini basket. guru sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Loh, Gusti Naren. Sebagai Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? dan kita Terus sekarang ibu menyalahkan harus tulis apa ya di buku sesuatu absen? merasa bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat Itu ya, loh. membuat sesuatu Ibu merasa harus bersalah. apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, berikutnya guru sebagai teman, posisi teman. Kita perhatikan. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini guru sebagai pemantau, ya, posisi pemantau. Coba kita lihat apa yang dilakukan ibu guru ini terhadap siswa yang terlambat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Guru sebagai manajer, posisinya sebagai manajer. Coba kita perhatikan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang
Ya, selesai Bapak Ibu. Bagaimana? Tahu posisi kita Bapak Ibu, panjenengan sendengan itu tahu apakah sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, sebagai manajer dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang bisa menilai diri sendiri. Nah, apa itu sih? Kita akan belajar itu ya. Apa konsekuensi yang harus diterima jika kita sebagai penghukum, jika kita sebagai manajer dan sebagainya. Ini ya. Ini Bapak Ibu. Tadi dari video tadi kita sudah belajar sebenarnya bagaimana guru sebagai seorang penghukum, bagaimana guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, model sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kita akan belajar itu. Nah, kalau sebagai penghukum, tadi ada Naren tadi terlambat, itu Naren. Dia bilang tadi dengan nada yang tinggi, kemudian menghadiknya, menunjuk bahwa kamu itu salah. Kemudian tadi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan. Bagaimana saya nanti bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang ketiga adalah sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya seperti teman, akan saling menolong, saling berbagi rasa. Kalau ada sesuatu kita tolong, itu sebagai teman. Ketiga sebagai pemantau, menghitung dan mengatur aturan sekolah jam sekian, masuknya jam sekian, kok terlambat, itu dibanding-bandingkan ya. Nah, terakhir itu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, dari kelima ini mana yang terbaik? Manajer. Kenapa? Karena dia mengajukan pertanyaan agar siswa itu sadar bahwa kesalahannya itu karena dia sendiri. Apa yang dia lakukan? Selain itu, kreativitasnya apa yang dilanggar? Kemudian solusinya bagaimana? Itu sebagai manajer. Nah, harapan saya di sini sebagai guru sekolah kita itu kita guru-guru itu sebagai seorang manajer. Mana yang sukses atau mana yang berhasil dari kelima kontrol ini? Nah, identitas berhasilnya itu ada 3. Gagalnya itu ada 2. Gagal itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Berhasil itu teman, pemantau, dan manajer. Kenapa itu bisa bergagal? Kenapa itu berhasil? Dari hasilnya Bapak Ibu. Kalau seorang guru itu dia sebagai penghukum, maka nanti hasilnya siswa itu akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Contoh, ada guru yang sakit, karena dia sering menghukum siswa, didoakan agar sakitnya tidak sembuh-sembuh. Itu ada loh ya kan, di sekolah kita. Tidak ada ya, maksudnya ada di sekolah orang lain gitu ya. Ketiga, menyembunyikan yang tadi yang membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyampaikan berbohong. Jadi namanya kalau dia tidak merasa bersalah, terus dia akan ketemu gurunya itu, bagaimana caranya agar kesalahan itu tidak tampak lagi. Dengan cara bagaimana? Menyangkal dan berbohong. Nah, yang sukses itu ada 3. Teman. Guru sebagai teman itu dampaknya adalah ketergantungan. Nah, kalau tidak guru ini saya nggak mau. Kalau tidak guru ini saya nggak mau. Kalau tidak sama Pak Nur, saya tidak mau. Dan ketiga, berikutnya adalah sebagai pemantau. Hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi bagaimana? Kalau tidak diawasi ya sudah. Itu ya. Dan terakhir sebagai manajer, itu menguatkan fakta karakternya dari Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol ini yang terbaik adalah sebagai manajer. Karena apa? Karena siswa akan mampu menguatkan fakta karakter mereka sendiri. Tadi di video ada namanya menanyakan kesalahannya apa, terus dia melanggar keyakinan mana yang dia langgar.
Nah, dia sadar, wataknya itu sadar mereka. Dia sadar, kemudian dari kesalahan itu kita tanyakan solusinya bagaimana ke depannya. Solusi yang mereka tahu sendiri kita menguatkan. Nah, itu seorang manajer. Jadi saya harap di SMK Trisula ini kita pelan-pelan lah, kita sebagai posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu, contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Itu berarti gagal nih. Jadi jangan kalau nanti kita ada siswa yang terlambat atau bolos, jangan menggunakan kalimat ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, tapi cari kalimat yang lain. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jangan juga, itu karena sebagai penghukum. Nanti siswa akan jadi pendendam. Ayolah, Bapak dan Ibu Bapak, teman, ini bagus. Ini bagus. Kita sebagai teman, kadang-kadang kita harus berbagi dengan siswa kita, memperlakukan mereka seperti teman kita sendiri, karena mereka akan senang, ini sukses. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, ini biasanya terjadi di TK, di tingkat TK, PAUD, SD, mungkin SD kelas 1 kelas 2. Nah, kalau di SMK nanti kita coba cari kalimat yang lain, yaitu sebagai pemantau. Nah, ini yang paling bagus ya Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siswa sudah kita beri pertanyaan tematik, ya. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kesalahanmu apa? Kemudian kita cari tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, solusinya bagaimana? Biar mereka mencari tahu sendiri solusinya bagaimana, baru kita menguatkan. Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Jangan menggunakan kalimat pernyataan seperti ini ya. Nanti kan dampaknya akan siswa itu kan menjadi seorang pendendam. Berikutnya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nanti tanyanya nanti aja ya setelah video ini selesai. Keenam, keyakinan kelas Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas bisa dibuat oleh hanya satu pihak atau dua pihak. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kesepakatan kelas bersama antara siswa, guru, stakeholder yang ada di Trisula, SMK Trisula kita Bapak Ibu. Nah, mari kita pelan-pelan merubah keyakinan kelas itu menjadi merubah aturan kelasnya itu. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu timbul dari kesadaran siswa kita, guru kita, dan lain-lain. Ini keyakinan kelas ya, pengertiannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Tadi saya bilang ya Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu timbul karena kesepakatan kelas. Nah, karena itu timbulnya dari diri kita, maka siswa kita itu akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya itu. Jika mereka melanggar, mereka berarti melanggar diri mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara mewujudkannya? Bagaimana membuktikannya? Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Intinya bahwa keyakinan kelas itu tidak melulu hanya peraturan yang dibuat seperti biasanya. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kalau negatif itu seperti ini, dilarang mencontek. Itu negatif atau positif? Betul Bu, negatif. Positifnya bagaimana? Nah, positifnya berlakulah jujur.
jujur itu positif. Nah, keyakinan kelas itu seperti itu, dibuat seperti kalimat yang positif. Kalau dilarang nyontek itu negatif, kita rubah berlaku jujur. Berikutnya, keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah didapat. Seperti visi misi sekolah kita ya, cerdas, beriman, takwa, sesuai profil belajar Pancasila. Itu cerdas itu sudah mewakili dari banyak hal. Maka supaya keyakinan kelas itu mudah dipahami, dimengerti, maka dibuat singkat-singkatnya, jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jelas. Jangan sampai kita membuat keyakinan kelas tidak bisa diterapkan di lingkungan kita. Maka kita harus tahu kondisi lingkungan kita. Berikutnya, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita kumpulkan di kelas itu, kita bikin keyakinan kelas. Jangan cara apa? Mereka curhat, memberikan pendapat. Memberikan pendapat, kemudian kita nanti simpulkan sebagai guru. Dari pendapat-pendapat itu kita simpulkan menjadi suatu keyakinan kelas. Terakhir, namanya keyakinan kelas dapat berubah dari waktu ke waktu. Contohnya, keyakinan peraturan sebelum keyakinan kelas ya sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Dalam pandemi itu bahwa contoh keyakinan kelas itu harus mengikuti pelajaran melalui Zoom atau melalui Google Meet. Nah, maka keyakinan kelas itu setelah new normal kita rubah mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, tertib dan baik itu ya. Jadi namanya keyakinan kelas itu fleksibel Bapak Ibu, bisa dirubah sewaktu-waktu. Terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita dengan siswa itu saling berkomunikasi Bapak Ibu. Nah, komunikasi yang bagaimana? Yang bisa membuat siswa itu mandiri dan bertanggung jawab. Jawabannya adalah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Fungsinya supaya apa? Supaya siswa itu bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu segitiga restitusi? Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Itu tiga segitiga restitusi ini Bapak Ibu kita terapkan kepada anak didik kita, peserta didik kita. Contohnya bagaimana? Jika siswa itu melakukan kesalahan, maka kita validasi dulu tindakan yang salah apa, kemudian menanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar, kemudian kita stabilkan identitas. Itu ya, kemudian kita cari solusinya. Contohnya ini Bapak Ibu, contohnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi siswa yang mungkin nilainya jelek atau nilainya perlu remedial, kita harus menstabilkan identitas mereka tersebut. Caranya bagaimana? Nah, dulu Bapak juga pernah kok mendapatkan nilai yang jelek. Tidak apa-apa. Manusia itu tidak sempurna. Nah, bagaimana solusinya? Itu untuk cara menstabilkan mereka, identitas mereka. Jadi jangan sampai mereka down, supaya mereka masih ada harapan untuk semangat. Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Allah. Nah, itu kalimat seperti itu untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Nah, kalau tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Apa itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari memberikan stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contohnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan tersebut. Contohnya kalau siswa kita membolos, kita tanyakan, nah kamu tuh membolos pasti punya alasan. Kenapa sih kamu membolos? Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah.
Mereka sudah salah membolos, tapi kita perlu tahu dulu memvalidasi dulu salahnya itu untuk apa. Dengan kalimat seperti ini, kamu pasti punya alasan kenapa sih kamu membolos. Itu dia untuk validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan murid. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kita tadi sudah membuat suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu tadi saya dapat kita dapatkan dari kesepakatan bersama ya. Caranya bagaimana? Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Contohnya terjadi pembulian. Nah, padahal keyakinan kelas itu sudah ada bahwa saling menghormati dan menghargai antar siswa, guru dan karyawan. Nah, untuk antar siswa ya. Maka ketika terjadi pembulian kita tanyakan, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita mana yang kamu langgar? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah itu kita untuk menanyakan keyakinannya supaya apa? Siswa itu sadar bahwa kesepakatan yang telah dia buat sendiri kenapa dia langgar. Nah, itu ya kalimat yang harus kita gunakan. Ini ya tadi tiga institusi. Nah, terima kasih. Yang terakhir Bapak Ibu, intinya apa pada materi kali ini? Intinya bagaimana SMK Trisula itu menerapkan budaya positif. Bagaimana caranya? Tadi ada 7 poin yang harus kita lakukan. Susah Bapak Ibu. Tapi pelan-pelan, dimulai dari diri kita sendiri dan pelan-pelan, saya yakin dampaknya kepada sekolah kita itu akan terasa Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Di sini nanti banyak ada mungkin kesalahan, kekurangan, itu nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu. Dan kalau ada kesalahan itu murni dari saya sendiri, insya Allah akan saya perbaiki. Dan saya sekali lagi berterima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.